Haleluya Yesus. Haleluya. Shalom. Shalom saudara-saudaraku. Ya, apa kabarnya? Kami berharap terus saudara-saudara dalam keadaan sehat juga, sama seperti kami. Dan kami senang sekali bisa menjumpai saudara-saudara lagi walaupun melalui tayangan video ini. Saudara-saudara, mari. Saya mau mengajak kita bersekutu lagi dengan Tuhan, saudara-saudara. Ini waktu yang indah, ini kesempatan yang indah, saudara-saudara. Ya, karena mungkin hari esok tidak akan ada lagi kesempatan seperti ini. Mari kita bersekutu, kita datang sama Tuhan, kita mau belajar firman-Nya. Karena firman Tuhan itu akan mengajar kita, mendidik kita, menguduskan kita, menerangi jalan hidup kita, dan sebagainya. Ambil Alkitab saudara. Buka di dalam kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasal 15 ayat 13 sampai dengan 24. 1 Samuel 15 ayat 13 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Ketika Samuel berkata kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang-orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah, mengapakah engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapakah engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek itu, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, tema pembelajaran firman-Nya pada kesempatan kali ini bicara banyak alasan. Banyak alasan. Saudara-saudara, ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Seringkali, apalagi kalau berurusan dengan Tuhan, seringkali kita menganggap remeh, menganggap enteng, lalu kita memberikan segudang alasan, sebanyak-banyaknya alasan. Ya. Mungkin juga dengan orang tua. Misalnya saja ketika kita dipanggil oleh bos, ketika kita ditanya oleh pimpinan kita, atau oleh dosen, atau oleh orang tua kita di rumah, "Nak, kenapa kamu pulang malam? Dari mana?" "Oh gini Pak, gini Ma, ada ini, begini soalnya." Nah, itu kan namanya alasan. Ya. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, apakah itu baik atau tidak, mari kita membahasnya ini saudara-saudara. 1 Raja-Raja 11 ayat 26 sampai dengan 27. "Juga Yerobiam bin Nebat, seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Zerua, seorang janda, memberontak terhadap raja." Inilah alasannya. Mengapa ia memberontak terhadap raja? Salomo mendirikan Milo dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Jadi Yerobeam memberontak kepada Salomo terhadap raja karena punya alasan, kira-kira begitu kan. Jadi seringkali kita sekali lagi menggunakan alasan atau memberikan alasan. Saudara-saudara, jadi di dalam kehidupan ini memang ada waktunya, ada kesempatannya, ada hal-hal yang memang kita harus memberikan alasan. Tetapi saudara-saudara, yang saya mau bahas saat ini adalah beralasan dengan Tuhan. Beralasan dengan Tuhan. Saudara-saudara, ini yang menjadi persoalannya, saudara-saudara. Mari kita lihat satu persatu. Di 1 Samuel pasal 15 tadi ayat 22 hingga 23. Kita masuk ke poin yang pertama. "Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja." Saudara-saudara, poin yang pertama kita belajar begini saudara-saudara. Ya,
waktu kita beralasan, apalagi kita beralasannya kepada Tuhan. Nah, seperti Saul, ya, Saul beralasan kepada Tuhan, walaupun melalui hambanya Nabi Samuel, tetapi itu sama saja beralasan kepada Tuhan. Nah, Tuhan katakan melalui hambanya Nabi Samuel, itu sama saja pendurhakaan. Pendurhakaan. Saudara-saudara, kenapa saudara-saudara? Iya, karena intinya kita sedang berbantah, kita sedang melawan, kita sedang beralasan yang tidak valid kepada Tuhan. Sudah jelas-jelas Tuhan memberikan perintah kepada Raja Saul untuk menumpas bangsa Amalek seluruhnya. Tidak boleh ada yang disisakan dan tidak boleh ada yang diambil. Dan ternyata Saul tidak melakukan itu dengan berbagai alasan. Dan alasan-alasan itu di mata Tuhan tetap sebagai sebuah pendurhakaan. Artinya kita dianggap berdosa, durhaka, melawan, memberontak Tuhan. Karena sudah jelas perintah Tuhan tadinya tidak begitu kan. Katakanlah perintah Tuhan A, ya harusnya A. Tidak boleh diganti dengan yang lain dengan berbagai macam alasan. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya Saul yang melakukan itu, kita pun begitu. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-10, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia akan mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Saudara, dalam 1 Samuel pasal 2 jelas, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Bayangkan saudara-saudara. Ya. Bukan masalahnya Tuhan begitu sadis, bukan saudara-saudara. Kitanya saudara-saudara, kitanya artinya yang terlalu, sikap hati kita terlalu betul-betul berani membantah Tuhan. Ya, contohnya misalnya gini saudara-saudara, harusnya kita beribadah. Firman Tuhan katakan, kuduskan hari Sabat. Nah, kita harusnya beribadah, tapi kita nggak mau beribadah dan kita banyak alasan. Nah, sama saja kita sedang berbantah kepada Tuhan dan itu namanya pendurhakaan saudara-saudara. Tapi sebaliknya kalau kita mendengarkan suara Tuhan, mengikuti tadi kata firman Tuhan 1 Samuel 2 ayat 10, ia akan memberikan kekuatan dan mengangkat dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Kalau kita berbantah kepada Tuhan akan dihancurkan. Tapi waktu kita taat dan kita mengikuti kata Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita dan meninggikan tanduk kita dan mengurapi kita. Saudara-saudara, pilihannya apakah kita mau beralasan, berbantah kepada Tuhan, atau kita mau mentaati, mengikuti perintah Tuhan. Di dalam Yesaya 45 ayat 9 sampai 10. Celakalah orang yang berbantah. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Apa yang dimaksud dengan pembentuknya? Yaitu Tuhan. Tuhan yang membentuk kita. Kita berani-beraninya melawan Tuhan. Kita berani-beraninya berbantah dengan Tuhan. Siapa kita? Mari saudara-saudara, kita sadari ini. Mungkin kelihatannya sepele, mungkin kelihatannya tadi hal remeh, kita berbantah dengan Tuhan. Kita beralasan buat dengan Tuhan. Tuhan, saya nggak sempat berdoa. Tuhan, saya nggak sempat ikut retreat. Tuhan, saya nggak sempat ibadah karena begini, karena begitu, karena hal ini, karena hal itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mengikuti perintah Tuhan. Ya. Tuhan itu kan maha tahu, Tuhan maha tahu, Tuhan mengerti, Tuhan tahu loh isi hati kita. Apalagi waktu kita berbantah, tapi ternyata alasannya itu waktu kita beralasan atau berbantah, alasan dan bantahannya itu ternyata kita ngarang-ngarang di dalam hati kita. Saudara, bahaya besar ini. Ya kan, ada banyak orang-orang Kristen tanpa menyadarinya berani beralasan, berani berbantah dengan Tuhan, apalagi bantahan itu bohong gitu loh di dalam hatinya. Saudara-saudara, Tuhan tahu isi hati kita. Iya kan? Amin. Mari kita lanjutkan. Poin yang kedua, di ayat yang ke-22 dan 23 tadi 1 Samuel 15 masih, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertendung. Tadi berdurhaka, ya, dosa waktu kita melawan Tuhan. Artinya kita dianggap pendurhaka, melawan Tuhan. Sama seperti dosa bertendung dan kedegilan. Kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala terafim. Dan satu lagi, bagi Tuhan, waktu kita berbantah kepada Tuhan, beralasan dengan Tuhan, maka dianggap kita degil. Hati kita degil. Udah jelas sebetulnya salah. Udah jelas sebetulnya itu tahu itu tidak benar. Udah jelas sebetulnya itu melawan, itu melanggar. Tapi kita masih coba.
Itu namanya degil hati, saudara-saudara. Hati-hati. Hati-hati dengan sikap hati kita yang degil di hadapan Tuhan. Yeremia 16 ayat 12. Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan kepadaku. Lihat kan, nenek moyang bangsa Israel pada waktu itu, ya dianggap Tuhan jahat karena degil. Karena artinya lebih mengikuti hal yang lain, hal-hal kejahatan daripada mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan saat ini. Apakah selama ini kita sering beralasan, berbantah kepada Tuhan? Itu namanya kita degil. Bahaya saudara-saudara, bahaya. Sebagai hamba Tuhan saya mau mengingatkan, mari kita sadari, mari kita bertobat, kita berbalik. Kita mau ikuti perintah Tuhan dan kita tidak mau degil hati lagi dengan Tuhan. Efesus 4 ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kata degil hati, pengertian degil hati sama dengan kebodohan. Jadi orang yang suka beralasan sebetulnya dia bodoh. Dia tahu dia salah, cuma mau bagaimana caranya dia mau dianggap benar, mau jadi benar, mau memperbaikinya, tapi dengan cara beralasan yang salah. Itu sama dengan orang yang bodoh. Degil hati juga orang yang bodoh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menyadari akan hal ini dan kita berbalik, saudara-saudara. Ya. Orang yang banyak alasan ketika dia salah sebetulnya, itu pasti orang yang bodoh. Itu pasti orang yang bodoh, saudara. Poin yang ketiga, yang terakhir. Ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saudara-saudara, ternyata apa yang membuat Saul menjadi tidak menumpas bangsa Amalek seluruhnya, itu karena permintaan rakyat. Dengan kata lain, Saul mendengarkan permintaan rakyat. Saul tidak mengindahkan perintah Tuhan. Dan akhirnya Saul beralasan kepada Tuhan, kan begitu ya. Nah, artinya begini saudara-saudara, seringkali kita juga mengalami hal seperti Saul. Kita lebih banyak mendengarkan suara orang, pendapat orang lain, entah teman, entah mungkin sahabat dan sebagainya, lalu kita beralasan kepada Tuhan. Singkat cerita mungkin begini contohnya, kita harusnya ikut ibadah. Lalu kata orang, udah gak usah ikut ibadah, bilang aja alasannya gini, ke pendeta kamu bilang aja alasannya begini, ke pembinanya bilang aja alasannya begini. Saudara, kita lebih dengarkan kata orang daripada kita merasa takut akan Tuhan. Kita gak enak dengan orang lain, tapi kita enak kepada Tuhan, dalam arti enak beralasan. Harusnya kita lebih tidak enak dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah yang memiliki kehidupan kita. Tuhanlah yang menopang hidup kita. Tuhanlah yang memberkati hidup kita seharusnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan membiasakan diri lagi beralasan-beralasan, banyak alasan. Terlebih khusus di hadapan Tuhan. Dan juga kepada sesama, kepada orang tua, kepada pembina kita, kepada dosen kita. Stop beralasan mulai hari ini. Kita mau belajar sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Apalagi sekali lagi ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Saudara-saudara, jangan kita mencoba-coba cari alasan, buat-buat alasan, apalagi ngikutin saran dari orang, saran dari manusia, yang notabene manusia itu juga manusia yang sama-sama salah dengan kita. Mendingan kita mengaku di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah salah, kita salah melakukan, kita salah bertindak, kita salah tidak taat kepada Tuhan, mendingan mengaku di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati hidup kita kembali. Amin? Setuju? Rindukah saudara dengan saya? Mulai hari ini, kita belajar untuk tidak beralasan terutama kepada Tuhan. Tidak berbantah, tidak degil hati, tidak menjadi orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Mari kita mau taat kepada Tuhan. Kita mau ikuti perintah Tuhan dan hidup kita akan senantiasa ada di dalam rencana dan kuasa Tuhan. Dan berkat Tuhan akan selalu melimpah dalam hidup kita. Bagi saudara-saudara yang mungkin selama ini jauh dari Tuhan, seringkali melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Jarang ikut ibadah, jarang pemuritan, jarang berdoa. Mari berbalik kepada Tuhan hari ini. Buka pintu hatimu, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Maka Tuhan akan menolong dan memulihkan dan memberkati hidup. Mari saya mau mengajak kita berdoa, kita arahkan hati dan pikiran kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu siang hari ini. Bapa,
Kami mau berubah, kami tidak mau lagi banyak alasan kepadamu ya Tuhan. Kami mau senantiasa ikut perintah-Mu, dan bila mana memang kami melanggar, kami salah melakukan, biarlah kami berani mengakuinya dan minta ampun di hadapan-Mu Tuhan, tetapi tidak memberikan banyak alasan. Terima kasih Bapa, bila mana ada penonton pemirsa yang mengundang Engkau Tuhan Yesus, membuka hatinya dan mengundang Engkau masuk ke dalam hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, jamah, berkati seluruh penonton, berkati penonton yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan. Engkau jamah dan Kau berikan jalan keluar yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia, mengucapkan terima kasih buat perhatiannya, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.